Halo semuanya, perkenalkan aku Teresa Lika Momba. Di sini aku akan menjelaskan praktik kerja akuntansi biaya pada PT Kledang Pliwut Samarinda. Selamat menyaksikan. Di sini saya sudah menyiapkan seluruh format jurnal untuk PT Kledang Pliwut selama bulan Januari, mulai dari jurnal khusus, jurnal pemakaian bahan, rekapitulasi dan alokasi biaya, laporan harga pokok produksi, hingga laporan keuangan. Langkah pertama yaitu membuat jurnal penjualan. Di sini terdapat bukti transaksi dan kita langsung masukkan angka-angka ini ke dalam format jurnal yang tersedia. Tidak lupa juga kita akan memposting piutang dagang ini ke dalam buku pembantu piutang. Setelah semua transaksi selesai, kita akan membuat rekapitulasi dan mempostingnya ke dalam buku besar. Ini adalah contoh format rekening buku besar piutang dagang. Langkah kedua yaitu kita akan membuat jurnal pembelian. Di sini sudah ada contoh transaksi pembelian. Karena di transaksi tersebut membeli bahan bakar, maka kita akan langsung masukkan ke dalam persediaan bahan bakar dan PPN sisi debit dan utang dagang sisi kredit. Utang ini kita akan posting ke dalam buku pembantu utang. Lanjut kita akan membuat jurnal kas masuk. Di sini ada contoh transaksinya. Angka tersebut kita akan posting ke dalam sisi debit kas dan sisi kreditnya piutang dagang. Piutang ini juga kita akan masukkan ke dalam buku pembantu piutang. Lanjut kita akan membuat jurnal pengeluaran kas. Di sini PT Kledang membeli solar dengan harga 200 pada tanggal 25 September. Jadi utangnya berkurang di sisi debit dan kasnya berkurang di sisi kredit. Lanjut kita akan membuat jurnal pemakaian bahan. Di sini ada contohnya yaitu di mana golongan persediaannya itu persediaan bahan perkat. Jadi sisi kreditnya itu persediaan bahan perkat. Lalu untuk sisi debitnya yaitu BOP sesungguhnya seksi penyelesaian dan jenis biayanya yaitu bahan perkat. Untuk jenis biaya ini kita akan masukkan ke dalam buku pembantu biaya. Ini adalah contoh rekening buku pembantu biaya rekening biaya bahan perkat. Setelah semua selesai, kita akan melakukan rekapitulasi dan memasukkannya ke dalam buku besar. Setelah ini selesai, kita akan membuat jurnal memorial. Di sini sudah diketahui untuk sisi debitnya, sisi kreditnya yaitu persediaan produk dalam proses seksi persiapan. Ini adalah persediaan awal PT Kledang Pliwut. Setelah ini kita akan melakukan alokasi biaya, rekapitulasi dan alokasi biaya. Angka-angka tersebut ini didapat dari buku pembantu biaya. Setelah semua dimasukkan, kita akan menjumlahkan sehingga jumlah biaya sebelum alokasi biaya overhead pabriknya segini. Lalu untuk mendapatkan alokasi biaya ini, kita memerlukan data-data tersebut. Sehingga didapatkan jumlah biaya setelah alokasi biaya overhead pabrik. Setelah kita membuat rekapitulasi biaya dan alokasi biaya overhead pabrik, kita akan membuat jurnal memorial yang kedua untuk mencatat hasil alokasi biaya ke tiap-tiap seksi. Seksi listrik, seksi bengkel, seksi umum pabrik. Ada juga BOP seksi persiapan, BOP seksi penyelesaian. Lalu kita akan membuat laporan biaya seksi persiapan. Di sini sudah ada data produksinya. Untuk data awalnya ini dari jurnal memorial untuk awal, biaya produksi ini dipakai selama bulan Januari. Lalu kita jumlahkan untuk produk ekuivalennya, hasil dari ini, biaya ini dapat dari total biaya dibagi produk ekuivalen. Nah, ini di bawah ini adalah contoh perhitungan biayanya, sehingga dapat harga pokok produksinya segini. Lanjut kita masuk ke dalam laporan biaya seksi penyelesaian. Berikut ini adalah contohnya dan didapat hasil harga pokok produksinya sebesar 5.680.934.667. Setelah ini semua selesai, kita akan membuat jurnal memorial lagi untuk catat
hasil perhitungan HPP. Setelah selesai, kita akan lanjut membuat neraca lajur. Saldo awal dan saldo sebelum penyesuaian ini kita akan ambil di buku besar. Untuk jurnal penyesuaian ini kita ambil dari jurnal memorial yang sudah kita posting ke buku besar. Lalu ini adalah saldo setelah penyesuaian. Ini adalah angka-angka untuk laba ruginya. Dan untuk neracanya segini. PT Ledang Priut ini mengalami keuntungan karena pendapatannya lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan. Setelah kita membuat neraca lajur, kita akan membuat laporan laba rugi PT Ledang Priut selama bulan Januari. Ini adalah laporan laba ruginya. Lalu untuk laporan laba ditahannya, kemudian kita akan membuat neraca. Ini adalah neraca bulan Januari PT Ledang Plywood. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai alur praktik kerja akuntansi biaya pada PT Ledang Plywood selama bulan Januari. Semoga informasi yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.